Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Sherly Auditia dari X5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Ghazali. Riwayat hidup Al-Ghazali. Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi. Lahir pada 450 Hijriah, 1058 Masehi di Ghazal Tusi, Provinsi Kurajan Iran. Orang tuanya adalah seorang pengrajin kain sup, kain yang terbuat dari kulit domba. Al-Ghazali dibawa asuhan seorang pendidik dan ahli tasawuf bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Razakani. Beliau adalah sahabat dekat ayahnya yang sudah meninggal. Pribadi Al-Ghazali sangatlah terkenal di kalangan ilmu Islam. Tidak hanya dikenal ahli dalam satu cabang ilmu, melainkan meliputi sederetan cabang ilmu pengetahuan. Al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia. Karya-karya Al-Ghazali yaitu Al-Munqidh min ad-Dhalal, artinya penyelamat dari kesesatan. Ihya Ulumuddin, artinya menghidupkan kembali ilmu agama. At-Tibral Masbuk fi al-Nasiha al-Muluk, artinya logam mulia batangan nasihat terhadap para penguasa. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Dalam pandangan Al-Ghazali, kegiatan ekonomi merupakan amal kebijakan untuk mencapai maslahah, untuk memperkuat sifat kebijaksanaan, kesederhanaan, dan keteguhan hati manusia. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali berawal dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan Islam. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, pemikiran Al-Ghazali yaitu 1. Pertukaran sukarela dan evolusi pasar. 2. Aktivitas produksi. 3. Evolusi uang dan barter. 4. Peranan negara dan keuangan publik. 5. Kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Mengenai perkembangan ekonomi, Al-Ghazali memandangnya sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial fard al-kifayah yang sudah ditetapkan Allah. Jika tidak terpenuhi, kehidupan sosial akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Ia pun menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas. 3 alasan seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu 1. Untuk mencapai kebutuhan hidup. 2. Untuk mensejahterakan keluarga. 3. Untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, Al-Ghazali mengkritik seseorang yang hanya berusaha untuk sekedar menyambung hidup. Pernyataan Al-Ghazali yaitu, jika orang-orang tetap tinggal pada tingkatan subsisten atau sat al-ramak dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan meningkat. Semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan binasa. Selanjutnya, agama akan hancur karena kehidupan dunia adalah persiapan bagi kehidupan akhirat. Menurut Al-Ghazali, kegiatan ekonomi merupakan kebajikan yang dianjurkan oleh Islam. Al-Ghazali membagi manusia dalam 3 kategori, yaitu 1. Orang yang mementingkan kehidupan duniawi dan golongan ini akan celaka. 2. Orang yang mementingkan tujuan akhirat daripada tujuan duniawi dan golongan ini termasuk golongan yang beruntung. 3. Golongan yang kegiatan duniawinya sejalan dengan tujuan-tujuan akhirat. Terkait dengan Al-Ghazali, pemikirannya dalam bidang ekonomi lebih cenderung ke arah etik moral dalam berkegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan Al-Ghazali mendasarkan pemikiran ekonominya pada pendekatan tasawuf, karena pada masa itu orang-orang kaya berkuasa,
sehingga sulit menerima pendekatan fikih dan filosofis. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everybody.